A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat dimana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam lanjutan kajian kita. Yang kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita menyambung kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sebelumnya kita tahu inilah cikal bakal kenapa 11 orang anak Nabi Yakub yang dari istrinya Lia dan 2 orang istri yang lain cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga mereka berniat untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf ini dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi kisah yang terbaik di dalam Al-Qur'an itu salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, membuat saudara Nabi Yusuf dari pihak ibu yang bernama Lia ini cemburu dan berniat buruk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf mimpi, kemudian dia ceritakan kepada ayahnya. Apa kata Nabi Yusuf kepada ayahnya? Ya abati, wahai ayah, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. 11 bintang adalah 11 orang saudara-saudara Nabi Yusuf dari pihak ibu Lia dan 2 orang istri ini. Kemudian matahari adalah gambaran seorang bapak, bulan adalah seorang ibu. Nah, itulah gambaran orang tua ini, ayah matahari, ibu bulan. Dan kedua-duanya memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Siang hari matahari menerangi, malam hari bulan yang meneranginya. Mendengar mimpi Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub khawatir. Tahu Nabi Yakub, waduh ini bahaya nih, kalau udah kata-katanya sujud berarti tentu ada kesalahan. Sehingga mereka kenapa harus bersujud? Tentu karena ada kesalahan. Nah, Nabi Yakub tahu ini karena kesalahan aku. Makanya Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anakku, la taksus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nah, dari sini kita melihat bahwa Nabi Yakub itu tahu, aku tuh pilih kasih, inilah akibatnya. Jangan sampai mimpi kau ini kau ceritakan kepada saudara-saudaramu itu Yusuf, mereka berniat jelek kepadamu. Ternyata memang benar, 11 orang saudara Nabi Yusuf ini berembuk. Kalian terasa tidak selama ini ayah itu hanya memperhatikan Yusuf dan Bunyamin? Yusuf itu yang lebih lagi. Kita mana ada diacuhkan oleh ayah. Kita hanya diberikan kehidupan, kita memang tidak kurang, tapi kasih sayang kan kita tidak dapat. Kalian merasa nggak selama ini? Iya, kami merasa. Ginilah, kita bunuh aja lah Yusuf ini. Pandai-pandai kita buat suatu cerita supaya Yusuf ini berhasil kita bawa keluar dari rumah, kita bunuh dia. Ternyata salah satu di antara yang 11 ini mengatakan, kalau bunuh janganlah. Terlalu cepat kali dia merasakan sakitnya itu terlalu sebentar. Sementara kita sedihnya udah lama. Kita buang aja dia biar menderita Yusuf ini. Nah,
Terjadilah kesepakatan. Mereka susun sandiwara yang baik. Kemudian mereka bujuk ayahnya. Wahai ayah, kasihan kami lihat Yusuf nih ayah. Dia nggak pernah main keluar. Kami ingin membawa Yusuf nih main ayah. Kami kan abang-abangnya juga. Nabi Yakub udah terasa. Apa kata Nabi Yakub? Tidak. Biarkan aja Yusuf ini di rumah. Kalau kalian mau main, mainlah. Tapi jangan kalian bawa Yusuf. Ayah, masa ayah tidak percaya sama kami ayah? Kami ingin bawa Yusuf nih main-main ayah, biar senang hatinya. Jangan dia di rumah aja terus. Tidak. Aku tidak mau melepaskan Yusuf. Dibujuk terus. Makanya nih kalau ngelobi orang itu memang harus berulang-ulang gitu. Jangan satu kali gagal terus nggak mau lagi. Lobby terus. Diulang terus. Hanya dua kemungkinan. Kalau nggak muak dia, kalau nggak akhirnya terpaut hatinya. Ya udahlah, mau dia jadinya. Jadi nggak, kalau minta melobi ulang-ulang. Jadi cara lobby itu udah lama sebetulnya, diulang-ulang akhirnya ayahnya mau, oke lah. Tapi apa nggak bahaya nanti nih kalau sempat kalian lengah, Yusuf ini diterkam oleh serigala atau binatang buas? Wah, mereka udah dapat angin, berarti ayahnya mau nih. Nah, mereka yakinkan. Jangan khawatir ayah, ayah kan tahu kami ini kuat-kuat ayah. Nggak mungkin lah kami nggak bisa melindungi Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? Aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Disitulah Allah menguji Nabi Yakub. Karena menyerahkan penjagaan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, bukan kepada Allah. Disitulah ujian buat Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dibawa keesokan harinya mereka pergi sampai di sekitar perbatasan Yordan, di dalam sebuah riwayat lain. Di situ ada sumur. Langsung mereka katakan, Yusuf, buka baju kau. Kenapa harus aku buka baju kau? Pokoknya gak usah banyak cerita, buka baju kau sekarang. Nabi Yusuf yang tidak tahu apa-apa ini bingung dia, kenapa saudara-saudaranya kok begini sama dia. Nah itulah kadang kita mungkin merasa, kenapa saudaraku sama aku ya? Padahal aku nggak ada salah sama mereka. Nah bisa jadi karena ada permasalahan, pembedaan kasih sayang yang membuat saudara kita tidak suka kepada kita. Tapi mereka tidak bisa membahasakannya. Sambil menangis Nabi Yusuf membuka bajunya. Setelah baju dibuka, masuk ke dalam ember ini. Dimasuk dalam ember, dimasukkan ke dalam sumur. Cuman dalam sumur itu ada tempat untuk berdiri. Nah disitulah Nabi Yusuf berdiri. Melepaskan timba, dia tegak di sana menangis. Bingung di atas kesalahan apa dia dibuat seperti ini oleh saudara-saudaranya. Nah kemudian saudara-saudaranya ini, baju Yusuf itu didarahin sama mereka dengan darah kambing yang habis mereka sembelih. Didarahin, nah mereka susun rencana, sandiwara lagi. Nah nanti kita pura-pura nangis saja ke ayah. Mereka pun pulang. Mereka pulang sambil menangis-nangis mengatakan, ayah, ternyata ayah benar ayah, kami lalai tadi ayah, Yusuf terlepas sendirian dan dia diterkam serigala, ini baju Yusuf ayah. Nabi Yakub pun syok. Nabi Yakub menangis. Dia katakan, semoga keburukan kalian ini dibalas oleh Allah. Setelah itu Nabi Yakub menangis siang malam, sampai akhirnya buta pula mata Nabi Yakub. Jadi Nabi Ishak buta, Nabi Yakub pun juga buta. Nabi Yusuf menangis di dalam sumur itu sendirian, sampai ada seorang pedagang yang mau mengambil air. Di situ kesempatan Nabi Yusuf memegang tali timba dia. Dia pun heran kenapa berat sekali begitu, sampai di atas langsung teriak pedagang ini, hadzal gulam, waduh ini pemuda. Kenapa dia begitu senang? Bukan karena untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Bisa dijual. Itu yang membuat dia senang. Nabi Yusuf udah di dalam sumur itu sudah apalah nama orang dalam sumur lah, jadi tidak nampak wajah tampan Nabi Yusuf itu lagi. Ada penguasa Mesir dengan penasehatnya pas lewat. Apa katanya kepada penguasa Mesir ini? Wahai Tuan, maukah Tuan membeli budak ini? Aku hanya jual murah aja nih, cuma 2 dirham.
2 dirham itu kalau uang kita sekarang tuh 140.000. 1 dirham 70.000. Dijual Nabi Yusuf dengan harga murah. Nah, kelebihan Nabi Yusuf ini mengajarkan kita apa? Apapun takdir Allah, nikmati saja. Nabi Yusuf tidak ada mengatakan, oh jangan jual saya ini anak orang kaya ini. Saya tadi berantem sama saudara-saudara saya. Enggak. Dinikmatinya aja takdir itu. Jadi orang yang menerima takdir Allah itu hidupnya pasti lempang. Nyantai aja, ya udah, penting aku udah baik-baik hidup ini. Terjadi keburukan kepada aku, ya mudah-mudahan Allah akan ganti dengan kebaikan. Itu sebetulnya yang harus kita jalani dalam hidup ini. Jadi nggak gampang galau kita. Nah, kalau tidak seperti ini, akhirnya kita terus menangisi keadaan, sementara dia tidak akan berubah. Hati kita tambah sakit, Allah pun benci dengan kita. Terima aja takdir ini, karena di bumi ini memang ada orang jahat, orang baik. Kadang kita dijahatin, kadang kita akan dihina orang, direndahkan orang, ya begitulah hidup ini. Makanya kita nikmati saja takdir itu. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan ini. Dia tidak ada mencak-mencak di jalan, saya ini orang kaya, saya ini bapak saya itu banyak uang, yang nggak ada. Sampai dia ke istana penguasa Mesir ini, apa kata penguasa Mesir ini kepada istrinya? Wahai Zulaiha, mandikan anak ini. Karena waktu itu Nabi Yusuf diperkirakan umurnya masih kecil, 6 atau 7 tahun, masih kecil lah. Dimandikan, dibersihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa kata Zulaiha? Kau menjadi pembantu di rumah ini, kau di belakang saja di dapur, dan jangan keluar. Nah, Nabi Yusuf itu menuruti, jadi pembantu. Gak ada dia ngomong siapa diri dia. Sejak itulah dia tinggal di istana sebagai pembantu rumah tangga. Dia di belakang saja, tempat masak-memasak lah. Nah, lama-kelamaan umur Nabi Yusuf bertambah sampailah umur 15 tahun. Nah, disitulah ibu angkatnya ini Zulaiha menaruh rasa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah semakin nampak ketampanannya, jatuh cintalah ibu angkatnya ini kepada Nabi Yusuf. Nah, ini yang dibilang orang ganteng menjadi ujian itulah ganteng menyiksaku itu. Nah, Nabi Yusuf ujiannya itu. Artinya apa? Jelek ujian, tampan juga ujian, cantik ujian juga. Nabi Yusuf disukai oleh banyak orang sebetulnya. Nah, cuman karena dia tidak pernah keluar dari rumah, dia disuruh dapur, ya udah dia di dapur aja. Jadi orang banyak tidak tahu Nabi Yusuf ini seperti apa. Tampannya itu tidak ada yang tahu. Cuman lingkungan istana saja yang tahu. Ada kesempatan, begitu suami dari Zulaiha pergi bersama penasehatnya, diam-diam Zulaiha masuk ke kamar Nabi Yusuf. Dengan gaya yang menggoda, dia katakan, wahai Yusuf, suamiku tidak ada di rumah. Aku tahu Yusuf, kau menyukai aku. Aku pun suka kepadamu. Bagaimana kalau kita melakukan Yusuf? Jangan nyonya. Allah Yusuf, nggak usah kau munafik. Aku tahu kau suka juga sama aku. Karena memang dalam riwayat, Zulaiha ini cantik. Benarkah Nabi Yusuf suka dengan Zulaiha? Ini Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jadi sebetulnya Nabi Yusuf pun suka juga. Apa kata Allah? Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah. Kalau tidak melihat tanda dari Allah, maka Nabi Yusuf waktu itu juga berkehendak kepada Zulaiha. Kami palingkan dari Yusuf dari keburukan dan kekejian. Jadi yang membuat kita itu bisa berpaling dari keburukan, kemaksiatan itu hanya Allah. Bukan kalau usaha kita sulit. Makanya kita minta tolongnya ke Allah, palingkan aku dari kemaksiatan. Terus jangan berhenti. Minta tolong terus kepada Allah. Nabi Yusuf pun hampir lewat. Maka Nabi Yusuf langsung berlari ke arah luar, dikejar oleh Zulaiha. Jadi pokoknya Zulaiha udah nggak mau peduli lagi. Dikejarnya Nabi Yusuf
sampai di pintu dia gapai baju Nabi Yusuf dari belakang. Begitu pintu dibuka, suami dan penasihat pas dari depan pintu udah sampai. Zulaiha pun memfitnah Nabi Yusuf. Apa kata Zulaiha kepada suaminya? Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas kira-kira untuk orang yang kau pelihara dari kecil, kemudian dia setelah besar dia menggoda istrimu? Terkejutlah Nabi Yusuf, terkejut juga suaminya. Nggak nyangka dia, Nabi Yusuf akan melakukan hal sekeji itu. Nabi Yusuf berusaha menyangkal, tidak Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa terhadap istrimu. Belum reda amarah dari suami Zulaiha ini, penasihatnya langsung menimpali. Tunggu dulu Tuhan. Kalau misalnya Yusuf ini benar, tentu saja baju Yusuf ini, kalau Zulaiha benar, tentu saja baju Yusuf terlihat akan tidak rapi di depannya karena dia yang memburu. Tentu Zulaiha memberontak, pasti kusut baju Yusuf atau robek. Bolehkah kami melihat baju di belakang Yusuf? Ternyata pas dilihat baju belakang Nabi Yusuf yang robek. Maka kata penasihatnya, Raja, istrimu lah yang mengejar Yusuf. Maka kata Raja, wahai Yusuf, tolong rahasiakan ini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Karena kalau orang tahu, malu aku Yusuf. Malu keluarga aku. Iya Tuhan, akan aku rahasiakan. Rupanya netizen udah ramai dengar. Jadi netizen ini udah lama. Orang-orang sekitar istana kan dengar ribut-ribut kan. Nah mulai gonjang-ganjing. Zulaiha suka sama pembantunya. Zulaiha suka sama anak angkatnya. Zulaiha seleranya rendah. Masa maunya sama pembantu, kayak nggak ada yang lain aja, pada level tinggi kok mau gitu-gitu. Sampai istri-istri menteri pun tahu, karena mereka tidak pernah melihat Nabi Yusuf, mereka juga mulai, lain ya jeng ya, selera ratu kita rendah, nah gitu-gitu lah. Kalau emak-emak arisan kan seperti itu kan. Iya ya ses, nggak nyangka. Nggak tahan Zulaiha, kalian karena belum lihat ya siapa Yusuf, nengok kalian besok. Baru tahu kalian. Nah diam-diam Zulaiha menyusun rencana. Dia kirim surat ke seluruh istri-istri menteri dan pembesar-pembesar Mesir. Dia undang untuk kaula istana. Begitu mereka udah ngumpul, Ratu ada apa ya? Biasalah kalau orang kan di belakang sering nyeritain yang keburukan, di depan kan baik gitu. Tapi kadang itu lebih baik gitu. Makanya saya ada tertarik dengan kata-kata, wahai teman, jelekkanlah aku di belakangku, dan jangan sampai aku tahu, karena aku masih ingin berteman denganmu. Wah ini bagus nih. Jadi kita bisa tetap berteman baik. Semua baik-baiklah sama Zulaiha. Dikasih sayuran, dikasih pisau masing-masing. Oh masak-masak ternyata. Mereka sedang asik masak-memasak, nggak taunya kata Zulaiha, wahai Yusuf, keluarlah. Rupanya udah ada Nabi Yusuf. Diperintahkan keluar oleh Zulaiha. Begitu Nabi Yusuf keluar, melihat ketampanan Nabi Yusuf, mak rempong nih, langsung terkesima, dan tanpa sadar mereka menyayat-nyayat tangannya sendiri. Kira-kira seberapa tampan Nabi Yusuf itu. Sampai nggak sadar mereka menyayat-nyayat tangan mereka. Nah, apa akhirnya kata mereka? Maafkan kami Ratu, ternyata ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia, ganteng betul Ratu. Apa yang mereka katakan? Gini aja lah Ratu, kita bagi aja lah sama-sama Yusuf nih, kita nikmati aja dia. Maka Nabi Yusuf terfitnah kali berikutnya. Yusuf, kalau kau tidak mau melayani kami, maka akan kami buat fitnah, kau telah menggoda kami. Kalau kau mau melayani kami, maka tidak akan kami fitnah engkau, dan engkau bebas. Tapi kalau kami fitnah, kau pasti dipenjara. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku senangi daripada aku harus melayani nafsu mereka. Begitulah pertolongan Allah kepada nabinya. Biarlah dipilih di penjara daripada harus melayani nafsu mereka. Nah, dibuat mereka lah cerita kepada raja.
Nah, tersebarlah fitnah bahwa Nabi Yusuf menggoda istri-istri pembesar Mesir. Dipenjara tanpa kesalahan dari umur 15 tahun. Umur berapa Nabi Yusuf baru keluar? Sekitar umur 27 tahun. Bayangin, dia terima takdir itu. Jadi dari kecil itu udah enak, kemudian dibuang saudaranya nggak enak, masuk ke istana enak, dewasa jadi kayak gini. Di penjara Nabi Yusuf selama lebih kurang berapa tahun itu? Ya kurangin aja lah. 27 kurang 15, berarti sekitar 15, 8 tahunan, 8 tahunan kali ya. Bukan, susah saya menghitung sekarang. Nah kemudian, selama di penjara itu, Nabi Yusuf happy dia, karena dia merasa lapang jiwanya, memenangkan apa yang diinginkan Allah. Itu kepuasan dia, penjara lah aku. Nah di penjara itulah dia berdakwah kepada orang-orang di penjara tentang keyakinan kepada Allah. Adalah dua orang yang mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, aku bermimpi seperti ada makanan di atas kepalaku kemudian dipatuk oleh burung. Yang satu lagi aku mimpi menuangkan teko air ke dalam gelas." Kata Nabi Yusuf, "Aku tahu makna mimpi kalian nih, tapi kalian mau enggak dengar dakwah aku dulu, cerita aku dulu." Akhirnya didakwahi oleh Nabi Yusuf mereka. Setelah mereka dengar, karena mereka kan ingin dia apa arti mimpinya itu, maka mereka dengar. Nah kadang juga dakwah seperti itu. Kasih orang apa yang menarik, baru kita dakwahi dia. Jangan dakwah aja sementara orang tidak diberikan apa yang diinginkan dia. Kadang juga ada seperti itu caranya. Kasih orang bantuan, kita dakwahi, dia pun mau dia. Karena dia dalam keadaan butuh bantuan, kemudian kita ajak dia kepada kebaikan, dan itu biasanya mau. Setelah diceritakan oleh mereka, apa kata Nabi Yusuf? Yang dipatuk kepalanya oleh burung, kau akan dihukum mati. Dan kau yang menuangkan teko, kau akan dijadikan orang kepercayaan raja. Dan jika itu terjadi nanti, tolong kau sampaikan kepada raja keahlian aku dalam menakwil mimpi. Nah inilah salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian raja bermimpi. Bermimpi udah lama nih, selang waktunya bermimpi. Dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. 7 tandan, 7 tangkai kurma bagus, 7 tangkai kurma kering. Nah, mimpinya ini membuat dia penasaran, padahal kayaknya biasa gitu. Dikumpulkannya orang-orang yang mengerti tafsir mimpi. Kalian ada yang tahu nggak arti mimpi aku ini? Semua bilang, ini mimpi biasa aja raja. Nah, yang nuangin teko ke air itu, dia jadi orang kepercayaan raja, ternyata benar. Pas dia ingat, dia, oh iya, dulu kan Yusuf yang pernah menakwil mimpi, hingga aku jadi orang kepercayaan raja ini. Dikasih taunya lah ke raja, raja, waktu kami di penjara dulu, ada satu orang yang bisa nakwil mimpi. Siapa? Yusuf raja. Yusuf itu kan anak angkat aku itu, udah lama aku tidak bertemu dengannya. Baiklah, aku akan coba ke penjara. Akhirnya raja pergi ke penjara, menemui Nabi Yusuf. Yusuf, masih ingatkah kau denganku? Tentu saja ingat raja. Kau sangat baik kepadaku. Jadi sedikit pun tidak ada dendam Nabi Yusuf kepada penguasa ini. Apa kata penguasa ini? Aku bermimpi Yusuf. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, 7 tangkai kurma muda, kemudian yang bagus, kemudian 7 tangkai kurma kering. Nabi Yusuf nggak ada, dia bilang ke raja, nggak mau aku nafsirin, aku di penjara selama ini, nggak mau. Nabi Yusuf seperti itu. Raja, akan datang 7 tahun masa subur, dan setelah 7 tahun masa suburnya akan datang 7 tahun masa paceklik. Harus hati-hati dalam mengendalikan makanan raja. Harus kita persiapkan apa-apa untuk nanti terjadi setelah 7 tahun itu, kita rencanakan bagus-bagus. Itu maksud mimpi itu, 7 tangkai kurma bagus itu ya nanti akan datang kehidupan yang baik, kemudian akan datang kehidupan yang buruk selama 7 tahun. Kalau engkau mau raja, angkatlah aku sebagai bendahara negeri ini.
karena aku amanah dan bisa dipercaya, dan aku memiliki keahlian dalam hal ini. Nah, itu mukjizat Nabi Yusuf berikutnya. Bisa mengatur keuangan negara dalam masalah pemerintahan. Artinya apa? Kalau kita mampu menduduki suatu bidang, kita boleh mempromosikan diri kita. Jadi, dalam hadis Rasulullah memang dikatakan, jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Namun, kalau kita mampu, kita boleh mengajukan diri. Mampu jadi anggota dewan, maju. Mampu kita jadi pejabat A, pejabat B, maju kita. Kita kalau memang punya keahlian, promosikan diri kita. Maka raja akhirnya mengabulkan. Tapi dengan syarat raja, kumpulkan ibu-ibu yang pernah memfitnah saya dulu. Bikin pengakuan bahwa sebetulnya mereka lah yang menggoda saya. Bukan saya yang menggoda mereka. Akhirnya maulah ibu-ibu nih ngaku, ya kami yang menggoda, bukan Yusuf. Nah, bersihlah nama Nabi Yusuf. Setelah bertahun-tahun dia terkurung, dia nikmati takdir itu, bergantilah takdir itu menjadi takdir yang baik. Nah, langsung menduduki bendahara negeri Mesir. Nah, diaturlah oleh Nabi Yusuf apa yang perlu ditanam untuk mempersiapkan 7 tahun masa kering. Begitu 7 tahun masa subur berlalu, stok semua sudah lengkap, tanaman-tanaman sudah diusahakan. Nah, jadi begitu masuk 7 tahun masa paceklik, masyarakat tetap aman bahan makanannya karena pengaturan yang baik dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, masyarakat ngambil gratis makanan sampai 11 orang saudara Nabi Yusuf ikut antri makanan. Padahal ini kan kesempatan untuk Nabi Yusuf dendam kan, mampus kalian mengginikan aku, lu kena kalian sekarang. Tapi ternyata tidak. Nampak dia abangnya antri, abang-abangnya antri, dipanggilnya, hei, tuh yang 11, sini. Mereka sudah tidak kenal lagi sama Nabi Yusuf. Lihat Nabi Yusuf mengisikan makanan ke karung-karung mereka. Tidak ada dendam Nabi Yusuf. Makanya dikatakan kisah yang terbaik, Nabi Yusuf tidak dendam sama saudaranya. Dan begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih kita duduk di kantor camat, nampak kita tetangga kita antri, Pak tolong profesional ya Pak ya, antri aja Pak, nunggu, nggak boleh. Pak, Bapak pulang, biar saya pegangin berkas Bapak, biar saya uruskan. Nah itu bagus. Bapak pulang aja, nanti saya yang nguruskan. Nah itu nolong, ini kadang sok profesional betul ya, padahal nampak dia saudaranya itu. Bisa minta tolong, ikut aja antrian kita, nggak boleh seperti itu. Oh, itu kelewatan namanya. Nah, Nabi Yusuf aja melakukan. Dipanggilnya abang-abangnya diisi karung. Sambil Nabi Yusuf bertanya, apa 11 orangnya aja adik-beradik? Enggak, ada satu lagi adik kami, tapi dia enggak pergi. Besok tolong bawa adik kalian itu kemari, kalau makan ini sudah habis, kalau kalian jemput makanan lagi, tolong bawa adik kalian itu. Kalau sempat tidak kalian bawa, aku tidak lagi kasih makanan. Nah, mereka pulang. Jauh tuh perjalanan, menempuh jarak yang jauh. Setelah sampai ke rumah, diceritakannya kepada ayahnya. Ayah, kata bendahara Mesir itu, kalau nanti makan ini habis, kalau mau ngambil makan lagi harus bawa Bunyamin ayah. Katanya harus bawa, berapa orang kan itu yang dibawa. Kata Nabi Yakub, boleh. Tapi aku rasa-rasanya berpikir Yusuf ini masih hidup. Udahlah ya, nggak usah dikenang juga yang sudah mati, kata abang-abangnya ini. Kalau besok kalian membawa Bunyamin, aku serahkan perlindungannya kepada Allah. Disitulah Allah mengakhiri ujian untuk Nabi Yakub karena sudah menyerahkan perlindungan anaknya kepada Allah. Kadang kita kan, oh tolonglah ya, tengok-tengokkanlah anak nih, gini. Jadi sebetulnya kita boleh bicara seperti itu, tapi ingat, minta pengawasan lah kepada Allah. Nah, setelah makanan habis, Nabi Yakub mengizinkan anaknya Bunyamin ikut. Nah, bawa juga karung. Setelah lama berjalan, berbulan-bulan sampai, begitu sampai, nampak oleh Nabi Yusuf adiknya. Tidak tahan dia sebetulnya rindu, dia melihat Bunyamin. Jadi dipanggil gitu, yang ngantri sini. Nah, datang lagi mereka. Nah, ini adik kalian. Ya, diisi karung makanan semuanya. Setelah diisi, diam-diam Nabi Yusuf meletakkan bongkahan emas ke dalam karung adiknya. Nah, mereka pas jalan beberapa puluh meter, apa kata Nabi Yusuf? Tunggu, aku kehilangan emas. Adakah di antara kalian yang mengambilnya? Mereka semua mengatakan, tidak ada Tuhan, kami tidak ada mengambilnya.
Jangan bohong kalian. Betul Tuhan, kami tidak ada mengambilnya. Jadi diprank oleh Nabi Yusuf nih. Kalau sempat ada dia salah satu karung kalian gimana? Kami berani, tinggalkan dia di sini, jadikanlah dia budak. Nah, diperiksa karungnya, seolah-olah Nabi Yusuf memeriksa karung mereka, begitu tepat di adeknya. Ini dia, adek kalian yang mencuri. Wah, menangis semuanya. Aduh, dulu Yusuf kita gini kan, sekarang Bunyamin, apalagi alasan kita kepada ayah. Nabi Yusuf sambil membisikkan ke adeknya, jangan khawatir Bunyamin, aku Yusuf, diam kamu. Dah tahu Bunyamin bahwa ini Nabi Yusuf. Mereka pun pulang menangis. Bunyamin dibawa ke dalam. Wah, melepaskan kerinduan lah Nabi Yusuf dengan adik kandungnya ini. Begitu mereka pulang merasa menyesal betul. Nah, itulah dosa yang harus mereka bayar. Karena mereka menzalimi Nabi Yusuf, mereka sepanjang jalan itu bersedih membawa makanan. Apalagi alasan untuk ayah, apalagi alasan untuk ayah. Sampai di rumah, Nabi Yakub sama sekali tidak merasa sedih. Ketika mereka melaporkan bahwa Bunyamin ditangkap karena mencuri, Nabi Yakub mengatakan, entah mengapa aku yakin sekali Yusuf masih hidup. Aku yakin Yusuf masih hidup. Kalian pergi lagi ke sana, tolong cari adik kalian Yusuf. Udahlah ya, jangan ayah kenang juga, pokoknya cari dia. Nah, beberapa bulan kemudian mereka pun kembali. Nah, begitu mereka sampai di Mesir, mereka katakan kepada Nabi Yusuf, wahai Tuhan, kami ingin bertemu dengan adik kami. Nabi Yusuf pun mengeluarkan Bunyamin. Kaget mereka melihat Bunyamin begitu bersih dan rapinya. Tuhan, adik kami tidak dijadikan budak? Kata Nabi Yusuf, wahai abang-abangku, coba perhatikan wajahku. Ingatkah kalian memasukkan seorang anak kecil ke dalam sumur? Wah, mereka semua menangis. Yusuf, maafkan kami Yusuf. Tidak bang, abang tidak salah. Iblis yang telah mencerai-beraikan kita. Iblis telah memasukkan keburukan dalam hati abang-abang. Abang-abang tidak salah. Nah, itu baik. Sempat itu terjadi sama kita tuh. Ingat kalian enggak masukkan aku ke dalam sumur? Habis kalian hari ini aku buat. Tapi Nabi Yusuf mengajarkan tidak dendam. Setan yang jahat, kalian bukan jahat. Nah, ini bang baju aku, tolong pulang. Bawa ayah dan ibu Lia kemari. Wah, senanglah hati mereka pulang. Wah, ayah, ibu. Ternyata yang jadi bendahara Mesir itu Yusuf. Menyesal betul kami ayah, kami jahat sama Yusuf. Nah, mereka mengakui semua kesalahan mereka. Maka Nabi Yakub dan Ibu Lia dibawa ke Mesir. Sampai di hadapan Nabi Yusuf yang sedang duduk di singgasananya. Mereka pun bersujud. Langsung turun Nabi Yusuf, diangkatnya ayah dan ibunya. Ditaruhnya di singgasananya. Sini duduk ayah ibu. Nah ayah, inilah makna mimpiku dulu yang kuceritakan kepadamu. Bahwa 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Nah, inilah kisah yang terbaik dalam Al-Quran, di mana Nabi Yusuf ini melambangkan tidak boleh kita berdendam. Sesakit hati apapun kita sama saudara, maafkan mereka. Nikmati takdir buruk yang kita alami, dan terus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan takdir buruk itu akan menjadi baik. Dan sebagai orang tua, jangan kita pilih kasih terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.